Selamat pagi Sobat Boy. Hari ini kita kembali cari jalan tanah di daerah Buperta, Cibubur. Coba ikuti ya. Kalau buat kawan-kawan pesepeda, kira-kira apa nih Om? Apa namanya? Katakanlah buat motivasi lah, buat motivator Ya, buat mereka. Jadi biar gini. tambah semangat. Gimana pesannya? mungkin yang nonton juga bukan cuma orang naik sepeda ya, yang akan lihat nanti ya. Ya, Jadi untuk yang orang mau berolahraga, sepeda itu olahraga, salah satu olahraga bagus ya. Dan karena olahraga ini bisa bukan di tempat yang membosankan, bukan jarak yang sedikit dan bisa jarak panjang, bisa enak sekali lah bersepeda dengan bersepeda. Dan itu bisa dilakukan siapa aja, tua muda besar kecil, ya, anak-anak itu mulai diajarkan karena di situ ada banyak hal yang baik. Yang jelas pakai sepeda itu handling, ada balance ya. Balance itu ada di kepala, tangan-tangan ini semua akan membentuk satu gerakan sehingga bisa menyeimbangkan, dan keseimbangan itu buat anak-anak, buat nanti ke depan ya. Bersepeda itu baik, bersepeda itu sehat, dan saya ajak yuk masyarakat kita bersepeda. Artinya dengan bersepeda tua muda, saya di umur 61 ini saya bisa lakukan perjalanan cukup jauh ya, buat ukuran banyak orang. Tapi kalau saya, karena saya bisa jalani itu semua dengan dinikmati ya, dinikmati tanpa ada beban, rasa beban terpaksa segala macam, nggak ada. Saya jalani itu semua ya. Perjalanan saya keliling pesisir pantai Pulau Sulawesi, itu ada pantainya, itu di kaki-kakinya semua saya kelilingin, itu sekitar 6.000 kiloan ya. Itu saya bisa lakukan keadaan seperti saya ini dengan kaki yang sudah tidak normal, pendek sebelah karena bekas celaka. Saya bisa jalani dengan sepeda, dengan beban karena saya harus bawa semuanya ya. Dan itu semua sebetulnya memberatkan, tapi saya bisa lewati. Tanjakan tinggi ya, saya nikmati, saya senang-senang gitu ya. Saya nggak mau terbeban dengan akhirnya hati saya mengatakan aduh berat sekali, nggak ada. Itu kita harus bisa buang, itu kita bisa nikmati, entah dengan cara gimana. Kita lihat aja, seringkali kita melihatnya ke depan, padahal kita nengok ke belakang banyak keindahan di belakang kita. Kita bisa abadikan pakai foto-foto ya. Itu dia. Siapa aja ayo naik sepeda. Pokoknya sepeda itu enak dilakukan pada siapa aja. Cuma kalau memang udah umur, udah usia ya hati-hatilah, kurangi. Terkadang semangat kita melampaui dari batas kemampuan kita nggak tahu batas kemampuan kita ya, akhirnya memaksakan gitu. Kita lihat banyak kejadian ya. Jadi di sini terukur juga ya. Kalau saya kayak saya gitu, orang usia, sadar usia ya, sadar kemampuan, sadar batasnya itu ya. Jadi supaya aman-aman itu aja ya. Jadi yuk kita sama-sama. Kalau badan senang letih dengan gitu Om, badan letih, nah kalau kecapean badan dipaksain letih main sepeda gitu, gimana, bagus nggak gitu? Oke, jadi gini, ini banyak hal berkaitan ya, berkaitan orang main sepeda yang akhirnya jadi sampai meninggal. Umumnya ya orang nggak menyadari bahwa mungkin belum pernah check up bahwa dirinya sudah ada masalah di jantungnya. Om, terus Om ya, di jantungnya. Nah, lalu jalan malamnya begadang atau kurang tidur. Seringkali apalagi orang baru mau main sepeda kan pasti mikir, wah saya udah punya sepeda, besok jalan asik ya segala. Akhirnya dirinya sendiri jadi gimana, kayak demam panggung atau gimana, mau jalan tuh udah mikir nggak bisa tidur. Begitu naik sepeda, wah asik ya, main hajar-hajar, ngedrop, jatuh. Nah, itu bahaya. Satu, karena kelelahan sendiri, bukan dengan bersepedanya, sebelumnya sudah ada kelelahan karena kurang tidur. Lalu
kondisi fisik sendiri kurang begitu baik sebetulnya, memaksakan untuk bersepeda. Dan di sini memaksakan bersepeda tuh saking enaknya sepeda, semua sekarang tuh rata-rata udah enak. Seringkali jadi genjot tuh nggak berasa, tahu kecepatannya udah melampaui. Nah, terkadang ditinggal teman-teman, mau ngejar teman-teman paksa ngos-ngosan, akhirnya jantung nggak kuat gitu ya. Ada itu juga. Lalu juga kurang minum, itu juga banyak terjadi ya. Kurangnya minum artinya dia juga minum harus banyak, karena dengan bersepeda banyak bukti ya, ada unsur terapi dari sepeda, di mana penyakit jantung aja yang harusnya pakai ring keberapa, ketiga, itu dia nggak jadi pasang ring ketiga, dengan bersepeda aja membaik ya. Bahkan yang kemarin jalan sama saya, Andi yang dari Aceh itu, dia leukemia stadium 4, dia bisa jalani dengan bersepeda. Kalau dia nggak bersepeda, dia malah lebih sering muntah darah lagi. Tapi dengan bersepeda lebih membaik dia. Kalau dia cerita seminggu 2 kali, dengan bersepeda sebulan juga belum tentu sekali dia keluar itu. Artinya membaik dia, dan dia nggak pernah cuci darah. Walaupun sudah diklaim sama dokter bahwa dia stadium 4. Kita tahu kalau stadium 4 leukemia loh, kanker darah. Pasti cuci darah kan. Tapi ini sudah 2 tahun nggak cuci darah. Keren artinya. Jadi sepeda itu juga ada unsur terapi. Oke, sip. Ya, dan bersepeda itu asiknya juga. Ketemu dengan komunitas, silaturahmi, ya, asik di situ. Strata atas, strata bawah itu biasanya sudah hilang. Ya, ketika sama-sama, yuk kita ngumpul, jalan sama-sama, berhenti makan, yang nggak punya uang pasti ada yang bayarin, Banyak gitu ya. teman, banyak saudara, Om, ya. Banyak teman, banyak saudara, dan banyak link sebetulnya di situ. Ngerti nggak untuk gunakan link gitu? Gitu aja. Oke? Ya, sip. Thank you. Ya, oke Sobat Goes, itu tadi obrolan kita sama Om John. Banyak pengalaman, banyak cerita. Intinya Om John juga kasih semangat buat kita, jangan pernah berhenti untuk bersepeda. Oke? Goes. Jangan lupa subscribe ya.